Shalom buat Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, jemaat GBI Amanat Agung yang pada pagi hari ini di dalam ibadah raya minggu kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan live streaming. Buat Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah kita melalui akun Facebook dari GBI Amanat Agung, juga bisa disaksikan lewat akun Instagram GBI Amanat Agung. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah dan khususnya dari ketua sinode kita, baik tingkat BPH walaupun tingkat BPD, kita akan laksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya di dalam situasi seperti ini, tangan Tuhan tetap memelihara hidup setiap kita. Kita percaya di saat-saat seperti ini, waktunya buat setiap kita semakin mengandalkan Tuhan. Waktunya buat setiap kita semakin mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita juga percaya di dalam iman percaya kita bahwa darah Yesus, penyertaan yang daripada Tuhan, sempurna menjaga kita, melingkupi kita, menjauhkan kita dari yang jahat, menjauhkan kita dari sakit penyakit. Mari Bapak Ibu, Saudara semua, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Masing-masing di rumah bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Masing-masing di rumah buka hati, mari ikuti ibadah ini dan terima berkat yang daripada Tuhan pada hari ini. Kita akan mulai, saya undang semuanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Bila hari ini kami bisa tetap melakukan ibadah di GBI Amanat Agung, walaupun ibadah kami akan ikuti di rumah kami masing-masing, walaupun ibadah kami ikuti melalui live streaming di Facebook dan Instagram, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bisa bekerja dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna atas kehidupan kami semua. Tuhan berkati setiap jemaat GBI Amanat Agung Tuhan. Tuhan sertai setiap keluarga yang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan siap hati, setiap pikiran, setiap keluarga diberkati lewat ibadah pada hari ini. Dipermuliakanlah nama Tuhan lewat ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap jemaat kami dikuatkan, dihibur, diteguhkan. Dan nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, kita tetap bersyukur bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Kita boleh diberikan kesempatan walaupun melalui satu teknologi yang luar biasa yang Tuhan tetap percayakan untuk setiap umat Tuhan. Mari kita mau sama-sama beribadah di tempat ini maupun di rumah, ya, dimanapun saudara berada, saudara boleh mengikuti live streaming kita. Kita boleh bersatu di dalam kasih Tuhan. Dan kita tetap menyatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan di sekeliling kami Tuhan. Ketika kami tetap berharap, ketika kami tetap berseru dan mata kami tetap tertuju padamu Tuhan. Kalau satu-satunya jawaban atas hidup kami Bapa, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami Bapa. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan pada siang hari ini Tuhan, kami menyatakan Yesus Kaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu.
nyatakan, Tuhan, ini ku rindu akan Engkau Tuhan. Bukan karena kuat kami, tapi karena Roh-Mu yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan Dia Allah yang pegang. Amin. Kita pegang teguh Dia di dalam segala halnya. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Mari hidupi kebenaran Tuhan setiap waktu. Kuatku namun karena Roh-Mu. Katakan, Yesus kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan. Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Hidupku, ku berserah penuh. Mari sekali lagi nyatakan lewat setiap keberadaan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami boleh mengingat kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami tetap boleh menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan. Adalah satu kasih-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini Tuhan. Katakan Yesus, yang ku pegang teguh. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja berdaulat
Mari sembah Dia saudara. Angkat setiap pujian penyembahan kita. Angkat segala hormat untuk Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lawas setiap kami Bapa, jamah setiap anak-anakmu Bapa. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kirala Baba bara bara basya karala Baba bara bara basya kata karala Baba. Kirala Baba bara bara basya kirala Baba. Segala kutuk, segala kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami mematahkan di dalam nama Yesus Bapa. Hanya satu nama Tuhan, nama yang berkuasa itu Tuhan, yang kami sembah. Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Oh, ya Basyakaralaba. Ya bara-bara-basi karala-bara-basi kata-karala. Kirala-bara-basya karala-basi kiti kirala-bara-bara-basi kata. Terima kasih Bapa. Ketika kami berserah kepada-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatunya tepat dengan waktu-Mu, dengan cara-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Mari sembah Dia lebih lagi Tuhan. Mari saudara sembah Dia lebih lagi. Kita mau tinggikan nama Dia yang mengatasi langit dan bumi. Segala kebesaran-Mu Tuhan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan diri-Mu Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mari kita bangga punya Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Oh, tinggikan, yes, mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, yes Tuhan, mengatasi bumi. tinggikan, amin, Dirimu mengatasi langit, mengatasi langit,
Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu beri kemuliaan untuk Allah kita yang dahsyat. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau Allah yang sanggup mengatasi segala langit dan bumi, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ketika dua tiga orang berkumpul Tuhan, ketika itu kami akan menerima kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami akan mengalami kesembuhan-Mu Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan waktu ibadah raya ini hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin, amin, amin. Mari kita akan sama-sama memuji nama Tuhan kita. Kita percaya ketika kita masuk dalam gerbangnya dengan penuh sukacita, Allah itu tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersandar agung namanya.
baik. suatu Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Kita pahlawan-pahlawan yang telah dimenangkan oleh Allah kita. Kita percaya bahwa kita tidak akan pernah gentar ketika Allah tetap berserta dengan kita. Naikkan pujian ini sama-sama, yuk. Kaulah kuatku Tuhan, segala rintangan menghadang langkah setiap kita. Kita tetap percaya, Dia tetap kekuatan kita. Amin. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. beribu rebah, Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Katakan Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. kuat tanganmu, perlindunganmu Tuhan. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah di kiriku, Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. katakan ku takkan pernah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Amin. Kaulah Tuhanku, Yes. kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. katakan Sumber kemenangan. kaulah kuatku. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Allah kita yang dahsyat itu, yang memberikan kemenangan, menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hidup kami tetap ada di dalam-Mu saja Bapa. Kami tetap tertuju hidup kami hanya kepada sumber segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami boleh Tuhan tetap mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang lebih untuk kami Bapa. Siapkan setiap hati kami Bapa. Biarlah setiap bencana hati kami Bapa boleh diperbaharui kembali Bapa. Kami percaya Tuhan,
baik kami yang mengikuti live streaming Tuhan, maupun kami yang berada di tempat ini Tuhan. Kau Allah tetap menjamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Memberikan pengertian-pengertian Tuhan akan firman yang sebentar akan disampaikan Bapa. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini. Kita yakin Allah tetap ada di tempat ini. Allah yang berkuasa memberikan pengertian akan setiap firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri Dia, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi katakan di sini. Ku yakin saya serahkan pada hamba. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari angkat tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, katakan sama-sama. Kelepasan
Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada. Kapanpun kami melihat siaran ini. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap sungguh sangat baik. Kalau hari ini kami boleh ada mendengarkan firman Tuhan. Ini bagian kami Tuhan. Kami mau ambil ini dan kami mau siap mendengar firman Tuhan. Dan kami mau mendengarnya. Karena Tuhan yang sedang berbicara kepada kami. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Dan kami percaya Tuhan, kami yang menjauh daripada Tuhan dipanggil kembali. Karena kami kepunyaan Tuhan, kami anak-anak Tuhan. Terima kasih kesempatan firman Tuhan pada siang hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di tempat ini GBI Amanat Agung diberkati oleh Tuhan. Dan kami siap menerima firman Tuhan. Ini hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sungguh ajaib. Haleluya. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28 saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Judul perikopnya adalah Apolos di Efesus. Kisah Rasul 18 ayat 24. Begini firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ayat 28, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, setelah kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kita membaca bahwa ada orang yang namanya Apolos. Yuk kita sama-sama cari tahu siapa tadi Apolos. Orang yang luar biasa ini siapakah dia? Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini saya ambil judulnya adalah menjadi saksi bagi Kristus. Sekali lagi menjadi saksi bagi Kristus. Yuk kita lihat sama-sama Apolos. Siapa Apolos itu? Kalau di ayat ini kita melihat bahwa Apolos adalah orang yang fasih berbicara. Jadi sehari-harinya berbicara itu bukan hal yang sulit buat dia. Bapak Ibu ketahuilah bahwa ada orang-orang yang hari-hari ini ngalamin berbicara di depan banyak orang, entah itu public speaking, dia agak sedikit tergugup-gugup, betul ya? Ada orang yang sedikit tergugup-gugup, dia mungkin jago di belakang layar, tapi ketika berhadapan dengan orang banyak, dia bilang, aduh saya takut. Hari ini kita melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa Apolos adalah orang yang fasih berbicara. Tentu saya percaya bahwa apa yang dibicarakan sesuai dengan apa yang diahlikannya. Kalau dibilang fasih itu benar-benar levelnya di atas rata-rata sih kalau menurut saya ya. Jadi dia punya keahlian secara khusus. Nah hari ini saya berbicara kepada jemaat Tuhan di tempat ini, ayo kembangkan yang namanya keahlian-keahlian yang Bapak Ibu punya. Entah itu berbicara silakan, berbicara di depan banyak orang pun butuh keahlian. Kenapa Bapak Ibu? Ini loh butuh yang namanya jam terbang. Orang kalau sudah sering berbicara dia nggak tanggung-tanggung lagi, nggak takut-takut lagi. Tapi mungkin kalau saya ingat berapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, saya kalau bicara di depan umum masih ketakutan. Tapi saya udah mulai menggigis itu, mulai melatih. Karena apa? Ada gereja yang kasih kesempatan. Ya, hari ini bersyukur loh, anak-anak Tuhan siapapun Anda yang melihat siaran ini,
Kalau satu saat disuruh berbicara di depan umum, jangan pernah takut ya. Ini dia Apolos adalah orang yang fasih berbicara. Selain daripada itu apalagi? Bapak Ibu kalau kita baca, Apolos adalah orang yang mahir dalam kitab suci. Saya nggak tahu berapa umurnya, tetapi kalau dibilang mahir berarti orang ini sudah hampir lebih daripada memberikan hidupnya lebih lagi. Dibilang mahir tuh kalau biasanya pelatih, biasanya orang-orang yang dibilang expert itu punya 10.000 jam terbang. Ya, mahir itu lebih daripada itu menurut saya. Mungkin dia udah bisa merem, dia hafal segala sesuatunya. Kalau seumpamanya saya ajak saudara pergi naik pesawat terbang, yang kecil aja, yang enteng aja, tapi saya pilotnya, percaya nggak Bapak Ibu? Saya belum mahir sama sekali, yang mana gas, yang mana itu saya nggak tahu. Bapak Ibu pasti akan bilang gini, Petrus tunggu sebentar, ada pilot yang lebih hebat daripada kamu. Orang yang mahir pasti dipercaya ya. Hari ini tingkatkan, sekali lagi kita punya kemampuan keahlian apapun ditingkatkan. Orang ini loh mahir dalam kitab suci. Kalau boleh dibilang Apolos mendedikasikan hidupnya untuk cari tahu. Digali terus, haus terus. Dia nggak ada bilang stop, saya nggak mau tahu lagi, stop, saya stop mau belajar. Hari ini siapapun yang tua, yang muda, Anda yang menyaksikan program acara ini, Anda jangan sampai berhenti untuk belajar. Ya, ini dikatakan mahir dalam kitab suci. Anda punya kemahiran-kemahiran lain, ayo asah. Ayo siapkan, ayo ditempa keahlian-keahlian itu. Hari-hari ini kelihatan kan, kalau orang yang nggak punya istilahnya, nggak punya keahlian, dia bingung, saya punya modalnya apa? Ya punya modalnya keahlian dipakailah. Punya keahlian dipakai. Apalagi yang kalau kita lihat di Apolos, ini dia. Apolos selalu bersemangat berbicara dan mengajar tentang Yesus. Ada di dalam ayat 24 ini, dia adalah orang yang selalu bersemangat berbicara dan mengajar tentang Yesus. Kalau boleh saya bilang, kalau boleh saya sampaikan, Bapak Ibu perhatikan, dia adalah orang yang sempurna. Dia orang yang cocok deh untuk melayani. Dia adalah orang yang bisa dipakai Tuhan. Memang hari-hari ini orang-orang seperti Apolos adalah orang-orang yang dicari. Tetapi saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu, ternyata ada pepatah bilang gini, tak ada gading yang tak retak. Semua pasti ada kekurangan, ada celahnya. Kita manusia ini pasti punya kekurangan, punya celahnya ya. Tergantung kita mau dilatih, mau diperbaharui atau tidak. Bapak Ibu kalau kita baca, kita firman Tuhan, kita telah di sini dan kita mendalami bahwa ada sedikit kekurangan. Ada sedikit kekurangan. Dan Alkitab juga mencatat seperti ini, firman Tuhan bilang di ayat 25 saya baca ulang, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi, kalau kita baca ada kata tetapinya, ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Haleluya. Kalau dia murid Kristus, dia harus tahu tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, yang kita ketahui, yang kita kasihi bersama-sama setelah kita baca firman Tuhan, bahwa ada 4 poin yang di sini akan saya bagikan. 4 poin ini apa saja untuk menjadi saksi bagi Kristus. Yuk sama-sama kita lihat Apolos hidupnya. Kita harus belajar dari hidupnya Apolos. Karena apa? Apolos yang sudah sempurna ini kalau kita baca kelihatannya luar biasa ya. Dia berapi-api bersemangat untuk melayani Tuhan, mengajar tentang Yesus. Bahkan dia juga mengajar dengan teliti tentang jalan Tuhan. Ini saya bilang dia amat sangat luar biasa. Tetapi di ayat 25 ini kalau kita baca bahwa ia hanya mengetahui baptisan Yohanes, bahwa kita mesti belajar lagi dari tentang hidupnya Apolos. 4 hal ini apa saja? Yang pertama, Apolos adalah orang yang mau belajar. Amin. Apolos adalah orang yang mau belajar. Kenapa kok ada firman Tuhannya seperti ini? Yuk sama-sama kita baca. Ketika di ayat 26, ketika ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, Bapak Ibu ketahuilah bahwa begini, ada orang yang koreksi itu bagus. Ya,
ada orang yang koreksi itu bagus loh. Terkadang mungkin kita ngelihat diri kita ini sudah seperti ini, udah sempurna, udah keren, udah bagus, nggak ada kurangnya. Tetapi izinkan ada orang lain yang menilai kita. Kalau orang lain yang menilai kita, kita mesti bilang begini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti dengar. Itu yang namanya masukan. Hari ini coba bayangkan kalau seumpamanya hidup itu nggak ada masukannya. Nggak ada input, kita nggak pernah dikasih tahu saran. Makanya oleh sebab itu perusahaan-perusahaan besar selalu buka yang namanya kritik dan saran. Mereka mau terima. Mereka mau terima. Kenapa kalau mereka nggak mau terima, mereka udah otomatis, oh udah yakin bener, udah yakin udah bagus, agak repot. Hari ini belajar dari Apolos, Apolos mau belajar. Buktinya mana? Buktinya ketika dia sudah mulai mengajar dan dengan berani di rumah ibadat, tetapi ketika satu saat ada orang yang namanya Priscilla dan Aquila, orang-orang sekerja dengan Paulus, rekan-rekan sepelayanan Paulus, bahkan kalau boleh saya bilang, mereka adalah orang-orang yang dimuridkan oleh Paulus. Ketika mereka mendengar bahwa ajarannya Apolos ada sedikit yang kurang sempurna, oleh sebab itu Apolos dipanggil. Bapak Ibu, kalau seumpamanya orang ini nggak mau pernah belajar, kalau kita ngelihat kan Apolos ini adalah orang yang mahir dalam kitab suci. Terusnya bersemangat berbicara, mengajar. Orang ini kalau boleh dibilang levelnya udah tinggi Bapak Ibu. Ya, kalau dibilang sama Priscilla, Aquila, mereka bisa nggak mau dengar. Siapa sih? Hari-hari ini banyak orang yang tidak mau belajar. Kenapa? Orang-orang yang tidak mau belajar adalah orang-orang berhenti pada waktu itu untuk maju, untuk sukses. Ya, orang-orang yang tidak mau belajar adalah orang-orang yang berhenti, tidak mau menggali lagi. Hari-hari ini kita cuma tahu ada virus yang namanya virus apa? COVID-19. Tapi ketahuilah Pak Ibu, ada satu virus lagi yang berbahaya. Namanya itu virus I know. Pernah dengar? Ya, kalau seumpamanya kita dikasih nasihat sama orang tua, terusnya kita bilang, oh aku udah tahu mama. Dikasih nasihat sama papa, oh papa itu aku udah tahu. Semuanya sudah I know semuanya. Dikasih nasihat sama pemimpin rohani, sama gembala, oh udah tahu pak, itu pak tentang kekudusan saya udah tahu pak. Itu akan menghambat pertumbuhan kita untuk bisa maju. Tetapi hari ini ketahuilah bahwa Apolos adalah orang yang mau belajar. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang apa? Yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6 bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau boleh saya sampaikan bahwa Apolos adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia juga bisa gali tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi pada nyatanya dia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Selepas dari ibadah ini kita tidak boleh bisa otomatis kita kenyang rohani kita. Senin gak usah berdoa Pak. Kenapa? Karena udah doanya hari Minggu. Selasanya juga nggak perlu Pak, karena masih ada siarannya. Kita bisa putar ulang. Hari ini saya mau bilang setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita harus punya kerinduan akan Tuhan. Setiap hari kita harus punya hati yang haus akan Tuhan. Oleh sebab itu Apolos sangat mau belajar. Dan kenapa belajar ini penting Bapak Ibu? Belajarlah selagi bisa. Belajarlah selagi ada orang yang mau menuntun kita. Kita mungkin berpikir kita belajar sama siapa ya? Kita belajar dari lingkungan. Saya tidak sungkan untuk belajar dari istri saya. Saya tidak sungkan untuk belajar dari orang tua saya. Bahkan mereka pun saling belajar. Kita nggak boleh saling tertutup. Saya juga belajar dengan rekan-rekan sepelayanan yang lain. Saya belajar banyak hal dengan yang lainnya. Saya belajar dengan orang-orang yang memang masih muda. Saya belajar. Bahkan hari-hari ini kalau boleh saya sharing, saya belajar dari seorang tukang pancing yang ada di Kalimantan Timur, ya. Karena apa? Dia YouTuber. Saya belajar dari dia. Nggak apa-apa kok. Belajar dari siapa aja. Yang paling penting kita mau. Haleluya. Poin yang pertama apa? Apolos adalah orang yang mau belajar.
Bilang sama sebelah kiri kanannya, saya mau belajar. Oh iya, saya mau belajar. Saya harus tetap belajar. Yang kedua, Apolos adalah orang yang mau dimuridkan. Apolos adalah orang yang mau dimurid. Mungkin kita berpikir, apa bedanya belajar sama murid ya? Begini Bapak Ibu, belajar bisa setengah jalan kita stop. Tetapi kalau dimuridkan berbeda lagi. Kalau kita melihat Bapak Ibu, di ayat yang ke-26, ya saya baca ulang ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa si Apolos ini ke rumah mereka. Siapa rumah mereka ini? Priskila dan Aquila. Dibawa ke rumah mereka dan dengan teliti mengajarkan kepadanya jalan Allah. Bapak Ibu, kalau seumpamanya Alkitab menulis bahwa Apolos ini dibawa ke rumahnya mereka, berarti kalau boleh saya renungkan, ini bukan hanya sekedar visit, pagi datang, pulang selesai. Ya, kalau kayak gitu sih cepat itu namanya ya. Cuma 8 jam training kalau saya bilang. Ya. Tapi ini enggak Bapak Ibu. Masih ingat enggak cerita tentang Sakeus? Sakeus lagi ada di atas pohon itu, Tuhan bilang, turun, aku mau menginap di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Apa Tuhan langsung tidur? Apa Tuhan langsung makan tiba-tiba? Udah besok langsung dia keluar dari rumah itu? Enggak, saya pikir. Pasti dia mengajar. Pasti Tuhan mengajar. Karena dimanapun tempat dia pasti mengajar. Dengan belas kasihan, Tuhan amat sangat mau setiap orang mengenal akan kasih karunia-Nya. Hari ini pun saya melihat bahwa orang yang namanya Apolos masuk di dalam rumah. Bukan hanya sekedar mau tahu rumahnya Priskila, Aquila, pengen tahu. Tetapi Apolos diajar, firman Tuhan mencatat dengan teliti. Step by step kalau boleh dibilang. Dijelaskan dengan terstruktur supaya apa? Apolos dilihat orang yang berpotensi untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Orang Yahudi yang berani, mahir berbicara. Priskila, Aquila juga orang Yahudi. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika diajar, kalau kita melihat, dan saya mau menggambarkan di sini, tentu ada yang diajar dan mengajar, betul ya? Yang diajarkan sih ada Apolos, yang mengajar adalah Priskila, Aquila. Saya bayangin gini, andai kata Priskila dan Aquila tidak punya roh Tuhan di dalam hidupnya, pasti akan terjadi perbantahan. Karena apa? Apolos itu orang yang pintar. Dia mahir tentang Alkitab. Dia juga teliti orangnya dalam menyampaikan tentang Yesus. Pasti bentrok. Tetapi karena ada roh Allah yang kuat di dalam hidupnya Priskila dan Aquila, saya percaya ada ketertiban di dalam Tuhan. Amin. Ada ketertiban. Hari-hari ini kita belajar yuk. Belajar mau dimuridkan. Apolos ini mau dimuridkan loh. Dia mau tunduk loh. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu membawa keberanian, membawa kesabaran, dan dengan teliti diajarkan. Aquila, Priskila mengajarkan kepada Apolos. Berarti boleh saya bilang mereka ada berharga yang dibayar untuk sesuatu hal yang baik. Hari ini mungkin kita berpikir, oh ini firman Tuhannya untuk Apolos doang ya. Seperti kita belajar tentang Apolos, enggak. Kita juga belajar tentang Priskila dan Aquila, orang yang berani bayar harga. Ketika kita mau memuridkan orang, kita harus berani bayar harga, Pak. Mungkin harganya itu apa? Ada waktu yang dibuang, mungkin ada kesenangan, mungkin ada apapun. Mereka memberikan waktunya. Dan saya percaya bahwa Aquila, Priskila punya keberanian, kesabaran karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidupnya dia. Bukan hal yang mustahil kenapa mereka berani berbicara. Karena mereka juga adalah rekan-rekan sekerja Paulus. Orang-orang juga mendapatkan pembinaan dari Paulus. Orang-orang yang juga dimuridkan oleh Paulus. Saya mau sampaikan, Apolos menurut dan mau dimuridkan. Hari ini kita belajar yuk, mau dimuridkan, mau belajar. Seringkali kita berpikir bahwa hanya belajar aja ya. Stop dan sampai situ dimuridkan. Di dalam pemuridan itu ada pengorbanan Bapak Ibu. Ayo sama-sama. Kita yang
berasa dimuridkan, kita melihat ada pengorbanan yang diberikan sama orang yang memuridkan kita, berarti orang itu mau rela memberikan waktunya, memberikan kesempatannya supaya apa? Kita maju. Begitu kita maju, kita harus berikan yang terbaik, Bapak Ibu. Jangan sampai orang sudah berikan yang terbaik, kita bilang, ya hasilnya 0. Hari ini saya mau sampaikan, setiap kesempatan itu berharga. Kalau boleh dibilang, apa sih yang paling mahal di muka bumi ini? Yang paling mahal di muka bumi adalah waktu. Karena waktu tidak bisa diputar ulang. Ya? Oh tenang Pak, ada Doraemon. Enggak juga. Waktu tidak bisa diputar ulang. Waktu sangat berharga. Haleluya. Poin 1, mau belajar. Yang poin kedua, mau dimuridkan. Poin yang ketiga, apa yang kita harus belajar dari Apolos ini? Apolos adalah orang yang mau melakukan. Saya sampaikan ya, kalau sudah belajar, udah dimuridkan, tapi nggak mau dilakukan, wah repot Bapak Ibu, ya repot. Tentu kita kepingin berhasil orang-orang yang berhasil. Kita kepingin kalau kita memuridkan, kita belajar sesuatu, kita punya hasilnya. Banyak loh orang-orang yang nggak mau langsung praktek. Mereka yang nggak mau langsung praktek. Kenapa? Karena beginilah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saya mau bilang kalau memelihara mendengar doang, iya mendengar. Bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada yang lebih bahaya lagi, belum masuk kuping kanan udah ditolak Bapak Ibu. Ya udah ditolak dulu. Mereka gak mau dengar yang namanya seperti pengajaran, tetapi orang yang mau melakukan. Ayo hari-hari ini dicari sama orang-orang yang mau melakukan. Saya bekerja di dunia seminar, banyak loh orang-orang yang sudah ikut seminar, pelatihan, training. Mereka cuma ngumpulin yang namanya ilmu-ilmu doang. Kapan mereka mau eksekusi? Dibilang nanti dulu, tunggu kesempatan yang baik. Hari ini kita mau pastikan kita semua harus menjadi orang-orang yang melakukan. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita sering dengar yang namanya pengajaran di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Tentang namanya pengampunan. Sering dengar. Udah pernah melakukan belum tentang pengampunan? Belum. Ayo belajar hari ini mengampuni. Kalau hari ini belajar lagi apa yang namanya ketulusan. Sudah dengar tentang ketulusan tetapi nggak mau pernah tulus. Hari ini Anda harus belajar melakukannya. Karena saya percaya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Memeliharanya itu begini Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan memelihara itu, yang hidup pasti dipelihara. Yang bisa bertumbuh pasti berpelihara. Saya nggak pernah tuh nyiremin pohon mati ini, maaf bicara, bunga plastik. Saya nggak pernah, pengurus nggak pernah siram bunga-bunga plastik di tempat ini. Bunga-bunga yang hidup, bunga-bunga yang benar-benar nyata, itulah yang menyenangkan hati. Benar, pernah ada orang jalan-jalan mungkin, dia cium bunga wangi, tapi bunganya palsu. Wangi ya, nggak ada Bapak Ibu. Mungkin hanya di kisah-kisah yang lain aja. Tetapi kalau kita yang normal biasanya nggak mau. Hari ini saya mau pastikan bahwa Apolos adalah orang-orang yang melakukan. Kita pun harus menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini dia. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya mau sampaikan bahwa Apolos orangnya powerful banget. Kenapa? Karena setelah menerima belajar, sudah dimuridkan, di ayat yang ke-27. Yuk sama-sama kita lihat di ayat yang ke-27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Berarti Apolos kepengen segera praktek di Akaya. Tentang apa? Memberitakan tentang firman Tuhan. Dia benar-benar kepengen, hatinya menggebu-gebu. Bukan hanya dengar, bukan hanya belajar, bukan hanya dimuridkan, tetapi mau melakukannya. Hari ini saya, saudara, juga harus jadi orang yang menggebu-gebu. Bersemangat. Benar? Saya mau bilang kalau kita nggak bersemangat, semangat kita putus. Kita cepat sakitnya. Bahkan orang di rumah sakit pun, sekalipun orang di rumah sakit pun, mereka harus tetap mesti punya semangat hidup. Amin. Kalau saya datang ke kunjungan ke rumah sakit, saya selalu bilang ini, Tante, Cici, Koko, semuanya harus tetap makan. Kalau nggak makan, nggak punya tenaga. Nggak bisa lewat infus saja.
harus punya semangat untuk melakukannya. Hari ini belajar dari Apolos. Apolos mau melakukannya. Ayo anak-anak Tuhan, jangan cuma kita dengar doang. Hanya kumpulin aja yang namanya khotbah-khotbah bagus semua, tetapi kita nggak mau melakukannya. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Dan ini dia poin yang keempat, poin yang terakhir. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Apolos adalah orang yang sangat berguna. Apolos menjadi orang yang sangat berguna. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita lagi di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 27b. Setibanya di Akaya, maka ia, Apolos ya, oleh kasih karunia Allah. Sekali lagi saya mau ulangi kata oleh kasih karunia Allah. Menjadi orang yang sangat berguna. Amin. Bagi orang-orang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena kuatnya Apolos, bukan karena pinternya Apolos, bukan karena mahirnya Apolos, bukan karena kepiawaiannya berbicara, sekali lagi karena apa? Oleh karena kasih karunia Allah. Hari ini kita bisa melayani di mimbar ini semua karena kasih karunia Allah. Kita bisa berdiri di tempat ini bisa karena kasih karunia Allah. Kita bisa melayani Tuhan, kita masih bisa menjenguk jemaat semua karena kasih karunia Allah. Ketika kita berbicara dan orang itu dikuatkan, orang itu berasa diteguhkan, orang itu berasa sesuatu hal yang baru di dalam hidupnya, itu juga karena kasih karunia Allah, bukan karena kita. Kalau karena kita jadi orang yang terkutuk Bapak Ibu, karena mengandalkan kekuatan kita. Tetapi hari ini Apolos adalah menjadi orang yang berguna oleh karena kasih karunia Allah. Karena oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, berguna. Saya mau menggarisbawahi kata berguna. Menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Hari ini mungkin kita sudah melakukan banyak hal ini dan itu. Tetapi saya mau sampaikan, saya masih belajar. Saya harus menjadi orang yang berguna. Ketika Tuhan minta saya menjadi terang, saya harus berguna bagi orang yang banyak. Ketika Tuhan memerintahkan saya supaya menjadi garam bagi dunia ini, saya harus berguna. Berguna itu pasti dipakai. Berguna itu pasti berkurang. Karena Yesuslah yang harus semakin bertambah-tambah. Amin. Kita akan berkurang. Tetapi orang yang dipakai oleh Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam kita. Saya percaya sekali lagi oleh kasih karunia Allah. Kalau kita boleh menginjil kepada orang lain. Pada bulan ini adalah kita membicarakan tentang mewartakan Tuhan. Itu pun karena kasih karunia Allah. Sekali lagi bukan karena kekuatan kita. Tetapi ingat. Ketika kita mau dibentuk sama Tuhan. Ayo berguna. Tuhan pasti pakai kita. Masih ingat tanah liat? Tanah liat tetap akan jadi tanah liat. Sebelum dia ada di depannya seorang penjunan. Dan pasti dibentuk. Indah, bagus, bagus. Tapi tunggu dulu, harus dibakar. Jadi orang-orang yang berguna pasti lewati proses. Hari ini saya mau sampaikan kepada jemaat dimanapun kita berada. Ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan supaya Tuhan membuat kita menjadi berguna. Minta Tuhan kuatkan kita. Dan jangan gentar dan jangan tawar hati. Tuhan pasti membentuk kita. Bapak Ibu sekalian, sungguh besar kasih setia Tuhan atas hidup kita. Saya percaya hari ini walaupun ada keadaan goncangan di luar sana yang besar. Tapi Tuhan ada tetap bersama kita, amin. Adapun sekalipun berita-berita yang menakutkan di luar sana. Tetapi saya juga bertanya sama orang tua saya, pernah gak ngalamin hal yang lebih buruk dari ini? Mereka bilang pernah. Mereka bilang pernah. Mereka juga lolos. Mereka juga diluputkan. Hari ini bilang tetap percaya kepada Tuhan dan mengharapkan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Ingat,
kita ini biji mata Tuhan. Kita ini saksinya Tuhan. Kita ini saksi bagi Kristus. Dimanapun keadaannya, dimanapun kondisinya, Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mau membentuk kami. Kami kepunyaan Tuhan, kami biji mata Tuhan. Semakin indah Tuhan. Dikala dunia penuh dengan goncangan, disitulah Tuhan sedang mempersiapkan saksi-saksinya semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau dipulihkan, kami mau dibikin oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari Bapa, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebisaan kami, tapi kami berserah penuh kepada Tuhan. Mari sama-sama sekarang ini arahkan hati kita dan kita mau angkat tangan kita, kita berkati Indonesia. Kita berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ada pemulihan terjadi. Haleluya. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati kota-kota yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan heran sempurna atas kami. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapa, mari Tuhan. Mari kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Kami tidak jemu-jemu untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca. Apa yang kami renungkan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati GBI Amanat Agung. Berkati Bapak Gembala, Pak Johan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan. Keluarga mereka, jemaat-jemaat. Di dalam kuasa darah anak domba. Diluputkan dari kematian. Diluputkan dari virus-virus. Diluputkan dari yang jahat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sungguh kita diberkati oleh hambanya yang telah menyampaikan firman. Amin. Mari kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan suara pengembalaan dari gembala kita, Pak Johan. Kita naikkan pujian ini yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa mujizat Tuhan tetap berlaku di dalam hidup setiap kita. Amin. Bila 2000 tahun yang lalu badai bisa dihentikan oleh kuasa Tuhan. Bila 2002 tahun yang lalu Tuhan bisa pimpin umatnya melewati padang gurun. Kita percaya di dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini pun badai akan Tuhan pimpin dan Tuhan akan bawa kita melewati badai ini. Tuhan akan memimpin kita, membawa kita melewati padang gurun ini. Dan Tuhan akan membawa setiap umatnya yang takut akan Tuhan, membawa setiap umatnya yang percaya akan kuasa Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian bersama kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini lewat mimbar GB Amanat Agung, saya sebagai gembala di tempat ini mengumumkan bahwa ibadah minggu depan kita tetap akan lakukan lewat streaming. Bapak Ibu, setiap keluarga di tempat ini tetap menyiapkan hati, tetap menyiapkan waktu pukul 9.30 pada hari Minggu depan untuk tetap mengikuti ibadah lewat streaming. Ibadah minggu depan akan dibawakan firman Tuhan oleh saudari kita, Ibu Priscilia. Semoga semua jemaat tetap memiliki kesehatan, tetap memiliki hati, pikiran yang baik, sehingga minggu depan tetap bersama-sama bisa mengikuti ibadah bersama GBI Amanat Agung. Hal ini kita lakukan sesuai dengan himbauan dari pemerintah dan seruan dari ketua bapak-bapak rohani kita di Badan Pekerja Harian atau Badan Pekerja Daerah GBI DKI Jakarta. Sehingga untuk kegiatan tengah minggu dan ibadah minggu depan kita lakukan lewat streaming. Kita percaya apa yang sudah dihimbau, apa yang sudah diserukan, itu akan mendatangkan kebaikan buat jemaat, khususnya buat GBI Amanat Agung. Kita sebagai jemaat GBI Amanat Agung, saya juga sebagai gembala menghimbau agar kita juga mengikuti, kita juga menaati apa yang dihimbau oleh pemerintah kita. Pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam hidup setiap kita, khususnya buat gereja-gereja Tuhan. Itu juga akan membantu, itu juga akan baik buat setiap kita. Selain akan menghentikan penyebaran dari virus COVID-19, itu juga untuk menjaga kesehatan setiap kita, menjaga kesehatan setiap keluarga kita. Karena itu, mari setiap keluarga jaga kesehatan hidup kita, jaga kesehatan tubuh kita. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, rajin jaga kebersihan tubuh kita. Usahakan kita tetap ada di lingkungan rumah kita nggak usah keluar rumah. Kalau memang kita harus keluar rumah di dalam suatu kepentingan yang penting, mari jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Sehingga tubuh kita kembali ke rumah juga tetap dalam keadaan bersih dan sehat. Yang kedua, saya ingatkan selain kita jaga kesehatan, kita juga jaga pikiran kita. Jaga pikiran kita dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran-pikiran yang positif. Hindari isu-isu yang hoak, gak usah disebar-sebar kemana-mana. Tapi mari isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang tenang. Sehingga membuat hati kita juga tenang, pikiran kita juga tenang, hati yang gembira akan membawa kita di dalam kesehatan yang lebih baik lagi. Yang terlebih penting buat Bapak Ibu keluarga jemaat GB Amanat Agung, selain kita menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan pikiran kita, saya juga himbau kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Perkuat iman kita, perkuat roh kita. Mari tetap jaga saat teduh kita. Tetap jaga persekutuan, tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa? Roh yang ada di dalam kita semakin besar. Roh yang dalam kita semakin bisa lebih besar daripada masalah-masalah yang ada di dunia ini. Dan kita percaya orang yang semakin mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan pemulihan. Katakan amin.
khususnya untuk keluarga GB Amanat Gugung. Siang hari ini lewat mimbar Tuhan, saya berdoa dan saya menghimbau buat setiap kepala keluarga, buat setiap kepala keluarga jemaat GBI Amanat Agung. Saatnya kepala keluarga mengambil tanggung jawab sebagai imam di dalam keluarga. Saatnya setiap bapak, setiap kepala keluarga, setiap ibu mengambil tanggung jawabnya sebagai imam di dalam keluarga. Mari pimpin setiap mesbah keluarga yang ada di rumah. Setiap pagi ajak keluarga untuk sama-sama masuk di dalam mesbah Tuhan. Berdoa, buka persekutuan dengan Tuhan. Setiap keluarga, setiap kepala keluarga boleh melakukan ini. Membawa setiap keluarga masuk di dalam hadirat Tuhan. Lakukan pengurapan buat setiap anggota keluarga. Setiap imam di dalam keluarga ambil minyak di dalam rumah. Bisa pakai minyak urapan, bisa ambil pakai minyak baby oil. Angkat itu di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Urapi setiap anggota keluarga kalian. Urapi istri, urapi anak-anak. Urapi orang tua, urapi orang-orang yang ada di rumah, urapi dengan kuasa Tuhan. Kita percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan setiap keluarga kita. Juga bisa dilakukan, urapi setiap ambang pintu rumah kita. Setiap batas-batas rumah kita tuangkan dengan minyak, urapi dengan minyak. Sebagai tanda bahwa rumah kita, keluarga kita ada di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Terlebih lagi di dalam mesbah keluarga, hari lepas hari ajak setiap hidup kita mengaku dosa kita, bawa di dalam pertobatan keluarga kita, sehingga setiap kita tetap memiliki hati yang benar, hati yang didapati berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kondisi bangsa kita saat ini, kita belajar, jangan kita menggerutu di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita repot, kita susah, kita lebih sulit. Jangan belajar untuk kita mengeluh. Tapi mulai hari ini mari ucapkan syukur dalam segala hal. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Sebab kita percaya tangan Tuhan berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Katakan amin. Apapun kondisinya, kita percaya. Ucapkan syukur. Tuhan tetap baik, tetap baik, tetap baik. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sulit. Waktu-waktu seperti ini kita lihat banyak orang hanya melihat kepentingannya diri sendiri. Waktu-waktu ini dunia sedang tinggi egonya. Banyak sekali orang mementingkan dirinya sendiri. Belanja rebutan, beli masker rebutan. Lewat mimbar ini saya pesan buat gembala, buat jemaat Tuhan GB Amanat Agung. Saatnya wujudkan kasih Kristus di dalam lingkungan kita. Saatnya kita jadi gereja Tuhan, jadi jemaat Tuhan yang berdampak bagi lingkungan kita. Saatnya kita menyatakan kasih Tuhan. Perhatikan keadaan lingkungan sekitar kita. Perhatikan mereka yang sedang mengalami kesulitan untuk makanan, kesulitan untuk kesehatan, atau mereka-mereka yang sedang sakit yang butuh didoakan. Mari dengan bijaksana kita lakukan sesuatu untuk menyatakan dan mewujudkan kasih Tuhan. Khususnya bagi keluarga, bagi saudara, bagi lingkungan terdekat kita. Dan saya percaya perlindungan dan berkat Tuhan juga akan berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap keluarga kita. Sebelum menutup pesan gembala pada hari ini, saya ingin ingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Semakin dekat dengan kita bijaksana, kita melihat tanda-tanda yang ada di akhir zaman ini. Karena itu, mari periksa hati kita, persiapkan hati kita. Nggak tahu kita kembali ke hadapan Tuhan itu kapan.
bagaimanapun kondisinya, dimanapun kita berada, hidup kita mau serahkan percaya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semuanya didapati benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Isi hidup kita dengan yang baik, rendahkan hati kita, bawa hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak untuk memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk persembahan GBI Amanat Agung, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat streaming bisa mengirimkannya lewat rekening GBI Amanat Agung. Persembahan perpuluhan bisa langsung dikirimkan lewat rekening. Dan setelah live streaming ibadah ini akan juga ada Amanat Agung News yang akan disampaikan di dalam ibadah kita. Mari saya undang kita angkat semua persembahan kita dan perpuluhan kita. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat ibadah hari ini tidak lupa kami juga membawa persembahan kami Tuhan. Yesus. Kami bawa perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, berkat yang daripadamu tetap berlimpah-limpah atas kehidupan jemaat-Mu. Apa yang kami tabur akan berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan semuanya didapati benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Katakan amin. Kita naikkan satu lagu saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan doa untuk bangsa kita. Kita bersyukur ada di atas, ada dalam bangsa ini. Kita mau bersatu hati memberkati bangsa lewat setiap pujian ini yang sebentar kita naikkan. Biar itu menjadi kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat, Ku ucapkan berkat atas Indonesia. biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pastikan terjadi dan mengubahkan negeri kami. Amin. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari syukur untuk setiap rencana-Mu Dan rancangan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Mari ucapkan berkat. Ucapkan berkat Amin. atas
akan nyata. Katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Amin. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Katakan hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi katakan hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia butuh Yesus. Bangsa Indonesia perlu Yesus. Tuhan, Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini. Kami berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami mengangkat tangan buat bangsa ini. Kami berkati Indonesia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan lihat bangsa kami. Tuhan tolong Tuhan bangsa kami. Berikan kekuatan, berikan pemulihan yang daripada Tuhan. Biarkan semua bangsa kami mencari wajah Tuhan. Biarkan setiap kami merendahkan hati kami Tuhan. Mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa setiap kami Tuhan. Tapi biarkan kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Melawat bangsa Indonesia Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan bangsa ini penghiburan. Sehingga kami boleh melewatinya di dalam takut akan Tuhan. Amin, amin Tuhan. Di dalam ketenangan dan di dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong dan melawat bangsa kami. Mari Tuhan, pimpin bangsa kami. Bawa bangsa kami di dalam takut dan percaya akan Tuhan. Yes, Tuhan. Kami berdoa buat jemaat GBI Amanat Agung. Yes, Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Perlindungan Tuhan sempurna. Dijauhkan dari yang jahat. Dijauhkan dari sakit penyakit. Dijauhkan dari virus-virus Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus jemaat-Mu GBI Amanat Agung. Di dalam kasih yang daripada Tuhan.
Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, buat setiap tim penggembalaan. Tuhan pimpin, berikan hikmat, membawa jemaat di dalam ketenangan, membawa jemaat di dalam pengajaran yang daripada Tuhan. Sehingga jemaat-Mu tetap dapat berdoa, tetap dapat menikmati Tuhan di dalam kasih yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Marta di dalam nama Tuhan Yesus dan keluarga. Tuhan pimpin, Tuhan berikan pertolongan. Sehingga Ibu Marta dan keluarga juga dalam perlindungan Tuhan. Lewat mimbar ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang sedang lemah, jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Yes, Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan lawat. Mereka tidak sendiri Tuhan. Ada Tuhan Yesus di dalam hidup mereka yang menjaga dan melindungi, menemani mereka. Tuhan berikan pertolongan, sembuhkan mereka di dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Sakit penyakit Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus buat hamba-Mu Pak Petrus yang sudah melayani kami pada siang hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati, lindungi Pak Petrus dan keluarga. Kami percaya hatinya, pelayanannya, Tuhan akan semakin pakai luar biasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus buat para pelayan-pelayan-Mu yang hadir pada hari ini. Pelayan-pelayan-Mu yang mau datang untuk melayani lewat ibadah live streaming ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatunya akan Tuhan perhitungkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah live streaming minggu depan. Mari Tuhan juga siapkan, Tuhan juga pimpin. Sehingga pelayanan pastoral, pelayanan ibadah bagi jemaat-Mu GBI Amanat Agung tetap boleh dijalankan dengan baik. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu di bumi dan di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa kita di surga yang telah membuktikan kasih-Nya yang terbesar lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa setiap kita. Oleh bilur-bilur darahnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Oleh pengorbanannya di setiap lewat kayu salib tubuh kita dikuatkan. Penghiburan, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Memampukan kita melewati badai. Memampukan kita melewati padang gurun. Mulai saat ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai Dia menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Memerintah bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, katakan amin. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiranya Shalom teman GBI Amanat Agung. Kembali lagi dengan saya Alex. Saya Karen. Inilah Amanat Agung News untuk minggu ini. Sesuai dengan seruan Gubernur DKI nomor 5 tahun 2020 dan sikap Sinode GBI dalam rangka mengurangi penyebaran virus COVID-19, maka ibadah raya minggu dan seluruh kegiatan taman minggu ditiadakan selama 2 minggu ke depan.
Kami menghimbau kepada saudara sekalian agar rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, dan menggunakan masker ketika sedang tidak enak badan, dan menjaga pola makan dengan memperbanyak sayur dan buah-buahan, serta rajin berolahraga. Kami juga mengajak saudara sekalian untuk ikut berpuasa dan berdoa bagi kondisi bangsa Indonesia. Indonesia perlu